Martial Universe, Bab 175. Judul, Boneka Simbol Tingkat Menengah. Lebih dari 100 boneka simbol yang kekuatannya setara dengan Yuan dan tingkat akhir, konsep macam apa itu? Kalau semuanya menyerang, bahkan praktisi tahap form creation pun terpaksa lari sementara kan? Karena itu, saat Lindong mendengar kalimat tikus kecil, dia langsung menunjukkan tanda-tanda akan kabur. Meskipun dia percaya diri, dia tidak merasa sangat sombong. Dengan kekuatannya sekarang, mungkin Lindong akan kesusahan mengalahkan praktisi Yuan dan tingkat akhir, tapi mengalahkan lebih dari 100. Itu hanya akan terjadi dalam mimpinya. Apa yang kau takutkan? Meski boneka simbol itu punya kekuatan setara Yuan dan tingkat akhir, mereka semua adalah barang rusak. Saat Lindong merasa cemas, tikus kecil tak bisa menahan tawanya. Barang rusak? Lindong terkejut, baru dia melihat saksama boneka simbol itu. Dia cukup yakin kalau tidak merasakan sedikit pun gelombang energi di tubuh mereka. Mereka tidak bergerak sama sekali dan terlihat seperti pilar baja. Ukiran simbol di dalam boneka simbol sudah hilang, mereka tak berguna lagi. Meski kelihatan seram, mereka hanyalah kumpulan sampah baja. Ayo jalan. Lindong menghela napas lega diam-diam, kemudian berjalan pelan ke lapangan berlatih yang dipenuhi oleh boneka simbol. Namun, meski tikus kecil bicara demikian, dia masih merasa sangat waspada. Telapak tangannya mencengkeram erat Ancient Heavenly Scales Halberd yang muncul lagi di tangannya, kemudian Soul Tracer itu berkedip dengan cahaya merah pekat. Setelah halberd kuno muncul di tangannya, hati Lindong merasa lebih tenang. Tidak ada suara lain di lapangan hening itu. Hanya ada suara langkah kaki pelan Lindong, sementara dia berjalan melewati boneka simbol yang berjumlah banyak. Sembari menatap potongan baja sedingin es di depannya, dia merasa sedikit ketakutan dalam hati. Jika potongan baja itu tiba-tiba hidup, pasti akan menjadi tragedi baginya. Untungnya, skenario paling tragis tidak terjadi. Walaupun tikus kecil senang menurunkan semangatnya, kalimat tikus kecil itu masih memiliki kredibilitas. Pasukan boneka simbol yang tampak mengancam itu pada akhirnya tidak bergerak dan Lindong berhasil lewat. Baru ketika dia tiba di ujung lapangan berlatih, dia menghela napas lega. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, lalu aroma obat yang menyengat menguar ke arahnya. Apa yang muncul di depan Lindong adalah danau dengan air yang sangat jernih hingga bisa melihat dasarnya. Di tengah danau itu terdapat kolam kecil yang dibangun menggunakan batu giok. Beberapa ramuan tumbuh di dalam kolam kecil. Dari penampilannya, mereka bukanlah produk kualitas rendah. Melihat pemandangan itu, mata Lindong memancarkan sorot senang. Dia berjalan menuju pinggir kolam, sementara matanya melihat sekitar, lalu berkonsentrasi pada ramuan hitam di dalam kolam obat. Ramuan itu sangat mirip dengan ular kecil yang sedang melingkar dan mengeluarkan energi yin yang sangat kuat. Energi itu menciptakan lapisan ki dingin yang menyelimuti air di sekitarnya. Pemandangan yang cukup aneh. Liur naga yin ekstrim? Sembari menatap ramuan hitam itu, dari dalam hati Lindong tiba-tiba muncul sebuah perasaan menggebu-gebu. Dia sudah mencarinya di mana-mana dan akhirnya menemukan benda itu. Kepingan mental energi Lindong terulur dan memotong pelan liur naga yin ekstrim tersebut. Setelahnya, energi itu meletakkannya ke dalam kotak hijau yang sudah disiapkan dengan hati-hati. Setelah mendapatkan liur naga yin ekstrim, Lindong merasa seperti sebuah beban telah terangkat dari bahunya. Barulah dia memiliki keinginan untuk mencari ramuan yang lain. Kelas ramuan di dalam kolam obat itu bukanlah kelas rendah. Lindong sudah sangat berusaha keras, baru dia bisa mendapatkan satu ramuan kelas 6 di kota Yan. Tapi di sana setidaknya ada 10 ramuan kelas 6. Apalagi, di tengah kolam obat, tampaknya ada jejak energi kuat yang tertinggal. Namun, setelah melihat batangnya dipotong, jelas jika ramuannya telah diambil oleh seseorang. Menyadari ramuan terbaiknya telah diambil orang, Lindong hanya bisa menggeleng pasrah. Sepertinya itu diambil oleh Lin Langtian dan yang lain.
Sebuah ramuan yang bisa membuat mereka berhenti dan mengambilnya, jelas bukan ramuan biasa. Untungnya, liur naga itu tak diambil juga. Ramuan kelas 6 juga tidak buruk. Lindong menghibur diri dalam hati, kemudian bergerak mengumpulkan semua ramuan di dalam kolam, tak peduli ada di kelas berapa. Karena itu, beberapa menit kemudian, kolam obat yang subur kini menjadi kosong. Hanya kolam air hijau samar yang tampak mengeluarkan aroma obat. Seseorang tidak bisa menyalahkan Lindong menjadi serakah. Biar bagaimanapun, dia tidak punya sumber daya yang sangat banyak seperti yang dimiliki oleh Lin Langtian, Wang Yan, dan orang lain setaranya. Dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kekuatan. Biarpun yang lain tidak merasa ramuan itu penting, bagi Lindong, mereka tetaplah berharga. Fiuh. Setelah mengambil ramuan terakhir, Lindong menghela napas panjang. Dia mendongak dan melihat ke pintu batu yang sudah hancur berkeping-keping. Dia bisa merasakan, mungkin Lin Langtian dan yang lain berada tidak jauh di depan sana. Tempat ini memang dianggap sebagai bagian dalam makam. Aku ingin sekali melihat harta seperti apa yang ada di dalam. Mata Lindong sedikit berkedip, namun dia tidak langsung pergi. Mungkin dia tidak bisa berebut harta seperti orang ahli macam Lin Langtian dan yang lain. Tapi dia benar-benar ingin tahu apa yang bisa mereka dapatkan. Tunggu. Namun ketika Lindong akan berjalan, tikus kecil tiba-tiba muncul. Tatapannya tidak mengarah ke depan, namun menatap pada kolam obat yang sudah kosong. Ada apa? Lindong pun terkejut dengan tindakannya. Dia melihat ke arah kolam obat hijau, tapi tidak menemukan apa-apa. Sehingga dia kebingungan dan bertanya. Sepertinya ada sesuatu di bawah kolam obat ini. Tikus kecil melihat ke arah kolam obat, kemudian cakarnya tiba-tiba terayun. Air kolam itu mulai berputar, seolah aliran airnya disedot keluar. Setelah air kolam di kolam obat disedot habis, dasar kolam pun terlihat. Lindong menemukan kalau di sana terdapat kepala terbuat dari tembaga di dalam lumpur di dasar kolam. Itu adalah boneka simbol. Boneka simbol lagi? Melihatnya, Lindong menggeleng kecewa. Heh, bocah, boneka simbol ini bukan boneka biasa. Kurasa itu adalah boneka simbol tingkat menengah. Kekuatan bertarungnya setara dengan praktisi tahap form creation. Ujar tikus kecil. Boneka simbol kelas menengah? Lindong terkejut. Tak lama kemudian, dia menggeleng lagi. Mau kelas menengah atau kelas bawah, itu tetap onggokan baja. Kau salah. Boneka simbol ini bukan onggokan baja, ini masih bisa digunakan. Tikus kecil tertawa aneh. Jangan bingung. Kebanyakan dari ukiran simbol di boneka simbol ini sudah sempurna, hanya kekurangan energi untuk bergerak. Lalu, boleh kuambil? Tanya Lindong. Tatapannya berkilat. Cakar tikus kecil mengayun, kemudian boneka simbol itu keluar dari kolam. Setelah mencelupkannya ke air danau untuk membersihkannya, boneka itu diletakkan di depan Lindong. Boneka simbol itu setinggi 2 meter dan memegang tombak perunggu di tangan, membuatnya terlihat sangat tinggi dan kokoh. Seluruh tubuhnya berwarna kehijauan, seolah dibuat dengan bahan spesial. Di tubuhnya juga terdapat baris-baris pola yang sangat rumit. Namun, tanda di dekat matanya berwarna hitam dan tidak bercahaya. Dari penampakannya saja, boneka simbol itu terlihat beberapa kali lebih kuat dari yang Lindong lihat tadi. Cakar tikus kecil menyentuh dahi boneka simbol, dan sebuah pusaran muncul di sana. Bagian dalam pusaran itu kosong dan tidak terdapat apa-apa. Tanda kepemilikannya sudah hilang dan masih bisa dipakai. Gunakan mental energimu untuk mengukir tanda kepemilikan di sini. Perintah tikus kecil. Mendengarnya, Lindong merasa senang. Sebuah jejak mental energi pun diarahkan dengan cepat ke pusaran itu dan mulai mengukir tanda kepemilikan di sana. Setelah tandanya berhasil diukir, jejak samar muncul di dahi boneka simbol tersebut. Bagus, sekarang boneka simbol ini milikmu. Mata Lindong dipenuhi dengan rasa senang. Apakah semudah ini untuk mendapatkan boneka simbol yang kekuatannya setara dengan praktisi tahap form creation? Sembari merayakan, Lindong pun mengirimkan perintah di kepalanya.
Namun boneka simbol di depannya tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Menyaksikannya, Lindong mau tak mau berteriak keheranan. Bukannya sudah kubilang, boneka simbol ini tidak punya energi untuk bergerak, ujar tikus kecil sambil memutar matanya. Lindong berkedip dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dalam sekejap, dia bertanya hati-hati, bagaimana caranya aku memberikannya energi? Lalu, kalau aku ingin boneka itu bertarung dengan praktisi tahap form creation, seberapa banyak energi yang dibutuhkannya? Kalau energi, kau bisa langsung memasukkan pil Yuan murni ke dalam tubuh boneka simbol. Jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan serangan yang setara dengan praktisi tahap form creation, setidaknya sekitar 2000 pil Yuan murni. Tapi ingat, ini adalah jumlah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan satu serangan. Setelah serangannya dilepaskan dan kalau ingin lanjut, kau harus menggunakan lebih banyak pil Yuan murni. Tikus kecil merentangkan cakarnya dan menjawab, 2000 pil Yuan murni untuk satu serangan? Sialan, kenapa kita tidak merampok bank saja? Akhirnya sebuah hubungan terbentuk di kepala Lindong dengan boneka simbol. Namun wajah Lindong memerah dan meraung kesal. 2000 pil Yuan murni untuk satu serangan. Sialan, bukannya itu berarti dia hanya bisa membuat boneka simbol itu mengeluarkan 10 serangan setelah memakai semua pil yang dia miliki? Dasar benda tak berguna. Siapa yang bisa mengeluarkan jumlah sebanyak itu? Nak, kau pikir serangan dari praktisi tahap form creation itu lemah? Orang lain akan berlatih mati-matian selama belasan atau mungkin ratusan tahun untuk mencapai tingkat ini. Tapi sekarang kau hanya perlu menggunakan 2000 pil Yuan murni untuk mengeluarkan serangan yang sama kuatnya dengan praktisi tahap form creation, dan kau masih belum puas. Tikus kecil itu mengejek. Namun, tak peduli bagaimana suaranya terdengar, suara tikus kecil seolah senang dengan kesialan yang jatuh menimpa Lindong. Lindong tak bisa berkata-kata. Dia menatap pada boneka simbol yang tinggi dan kokoh di depannya. Normalnya, dia mengira kalau boneka itu akan menjadi pembantu yang hebat. Baru dia menyadari kalau itu hanyalah benda pembakar uang. Kalau orang kaya mendapatkan boneka simbol itu, dia mungkin merasa sangat senang. Tapi bagi Lindong yang tidak memiliki modal besar, kalau bukan dari 20.000 pil Yuan murni yang dia dapatkan dari makam hari ini, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan pil Yuan murni yang dibutuhkan untuk mengeluarkan satu serangan. Benda ini sangat tidak berguna bagi orang yang tidak punya modal.